Ketika ibu saya dikuburkan, saya bersumpah bahwa saya akan berbakti pada siapa ibu, baik yang mengalami kesusahan materi maupun mengalami kesusahan yang lain. Assalamualaikum, kali ini saya bareng dengan Pak Deddy Mulyadi atau biasa Kang Deddy Mulyadi. Ini kami semobil rencana mau perjalanan ke Demak, masih mengurus tentang kasus yang memprihatinkan gitu. Ya, prihatin banget, ya. Menyayat hati. Ada anak yang melaporkan orang tuanya, ibunya sempat ditahan. Ini sudah viral, apapun masalahnya ya, tetap anak dan ibu tidak boleh berselisih di peradilan. Ini rencana kita apa, Kang? Ya, sekarang saya akan menemui pengacara, menemui ibunya, ibu S ya. Kemudian nanti lokasinya di salah satu hotel dekat kantor Kejaksaan Negeri. Kemudian nanti kita di situ berdiskusi, Pak. Berdiskusi apa sih yang harus kita lakukan? Karena kan sudah ada pelimpahan atau V21 kan? Iya. Yeah. Nah, pelimpahan V21 barangkali nanti kita berharap gitu kan, kalau sudah ada pelimpahan tidak ada penahanan di Kejaksaan Negeri. Yeah. Secara formal prosedural hukum barangkali juga saya akan menempuh itu, ikut memberikan jaminan bahwa ibunya tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti. Kalau pada waktu tidak ada penahanan kan kita masih punya proses, punya waktu untuk saling bertemu dengan pelapor, dengan anaknya gitu kan. Ya bila perlu dengan mantan, ya kan. Kalau dari sisi status suami mantan, tapi dari sisi ayahnya anak-anak kan nggak ada mantan, nggak ada bekas. Nah, siapa tahu proses negosiasi, proses tabayun kalau bahasa istilah santrinya, komunikasi bisa berjalan. Tapi kalau dalam posisi ditahan kayak kemarin kan susah. Ya, bisa, hatinya bisa melunakkan hati siapapun, kedua belah pihak. Kan karena kedua belah pihak kan berargumentasi masing-masing, punya landasan kenapa melakukan itu. Masih ada kekerasan hati dari masing-masing. Ya sudahlah, masa lalu biarkan berlalu, masa depan milik kita bersama. Tapi hubungan anak ini, Mbak Kisti dan bapak ibunya tetap harus. Iya, yang pertama kalau misalnya kan orang berpisah kan anaknya boleh memilih dong, gitu kan, mau ikut sama bapak, mau ikut sama ibu. Kalau ikut sama bapak tetap mencintai ibunya, yang ikut sama ibu tetap mencintai bapaknya. Dan kemudian orang tuanya tidak boleh mempengaruhi anaknya untuk yang misalnya yang ikut sama ibunya untuk membenci bapaknya, yang ikut bapaknya membenci ibunya, nggak boleh. Orang tuanya tetap harus memberikan pengaruh pada anaknya. Apapun kesalahannya, bapakmu adalah yang terbaik. Apapun kesalahannya, ibumu adalah yang terbaik. Karena kalau tidak ada bapakmu dan tidak ada ibumu, tidak akan ada dirimu. Kang Deddy ini kan bukan yang pertama kali ya urusan ibu. Banyak banget. Urusan ibu dan anak ya. Kayaknya dulu di Garut sama di Kota Bandung juga. Di Kota Bandung itu yang ibunya diusir. Yang empat anaknya itu. Iya, 4 anaknya diusir itu gara-gara rumah warisan itu. Iya. Digugat satu lebih kan ya? Iya, digugat 1 M dan akhirnya selesai lah. Loh, Kang Deddy kok kasus-kasus hubungan anak dan ibu kayaknya ada apa ya? Ada perhatian yang lebih. Sebetulnya saya sedih. Bagaimana, Kang? Ya, saya ini orang yang begitu mencintai ibu. Jadi saya dibesarkan oleh ibu. Ibu yang nggak bisa baca tulis. Dan pada saat saya berhasil, saya nggak bisa berbakti ya, walaupun saya ikut yang ngurus ibu saya dari sejak sakit sampai dia meninggal.
Tapi saya merasa saya belum berbuat yang terbaik pada ibu saya. Nah, ketika ibu saya dikuburkan, saya bersumpah bahwa saya akan berbakti pada siapa ibu, baik yang mengalami kesusahan materi maupun mengalami kesusahan yang lain. Dari situlah saya hampir 14 tahun berkeliling. Mungkin sudah ribuan ibu yang saya kenal. Itu saja sebenarnya. Ribuan ibu iya, atau? Iya, udah ribuan ibu yang saya kenal. Karena saya keliling lebih 15 tahun. Iya. Dari kampung ke kampung, naik sepeda, naik motor, naik mobil. Itu hanya bertemu dengan ibu-ibu. Dan saya banyak menemukannya, dan saya itu terutama paling tertarik sama ibu-ibu yang menekuni pertanian. Karena ibu saya dulunya suka ikut jadi kuli ya. Ibu-ibu yang rajin, ibu-ibu yang pasrah, ibu-ibu yang menerima seluruh takdir hidup. Iya. Disitulah saya sebenarnya paling terketuk untuk membantu. Ya ini loh Kang, ini saya nggak merinding ini. Ini Mas ya. Itu latar belakang itu yang buat Kang Deddy selalu kayak terpaut dengan ini. Ya apapun ya, saya hari ini juga tidak ke DPR, saya udah izin, saya kesini dulu. Besok saya ke DPR lagi. Iya. Dan ya saya paling utama paling mengawal ini yang seperti ini, karena saya bukan pengacara ya, minimal bisa memberikan support moral. Terus yang kedua adalah lingkungan yang pasti saya jadi concern. Saya misalnya kemarin di Bangka ada 6 orang ditahan karena dia melakukan gugatan class action terhadap pencemaran lingkungan di desanya, kemudian dianggap melakukan pemalsuan dokumen di Bangka, pengumpulan data, ditahan di kejaksaan dan sekarang di pengadilannya dibebaskan. Walaupun masih perkaranya masih lanjut, tapi mereka sudah dibebaskan, tidak ditahan lagi. Bagi saya hal yang penting, karena ibu dengan lingkungan itu sama. Ibu dengan lingkungan. Sama. Tanah itu kan lingkungan ibu. Makanya kita nyebut ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Tanah yang kita injak ini ibu. Nah itu sama dua-duanya. Jadi ini urusan rasa, urusan hati. Sehingga manusia yang keras hatinya itu adalah manusia yang tidak bersujud pada ibu. Dan yang tidak bersujud pada ibunya itu cenderung memang tidak menjaga lingkungan. Itu pengalaman perjalanan Kang Deddy selama. Iya, karena memang mungkin saya beda ya. Dulu sempat di Kang Deddy dulu pernah saya baca tadi juga ke sawah atau saya masih bertani ya. Sampai hari ini masih bertani, masih memelihara sapi, memelihara domba. Karena itu adalah hidup saya di situ. Jadi saya sejak kecil ibu saya yang ngajarin saya untuk ibu saya yang mendidik saya sehingga saya seperti ini. Saya punya pengalaman spiritual yang luar biasa terhadap ini. Saya waktu kecil itu kan ada budaya sunatan, syar'i. Kalau orang sekarang bilang syar'i. Nah, itu saya tuh kan suka dapat dikasih uang tuh waktu kecil. Nah, waktu dikasih uang tuh saya ditanya kan mau beli apa. Saya tuh lihat tetangga saya punya pit-pitan tuh sepeda dengan roda 3 itu. Saya tuh kan nggak kebeli. Kerja saya cuma ngedorong aja tiap hari ngedorong. Saya tuh kan capek bagian ngedorong terus, tapi ngedorong anak yang punya lagi pit-pitan itu. Saya pit-pitannya nggak dikasih bagian ngedorong terus. Sehingga saya bilang sebentar saya mau disunat, nanti saya punya duit saya beli. Nah udah punya uang tuh 750, dapat uang disunat itu. Ibu saya dengan saya pergi ke pasar kan, saya udah pede. Ibu saya beliin pit-pitan sama saya. Ini uang saya 750 rupiah. Udah banyak lah itu lah ya. Banyak, tahun 75 ya. Dari 76. Ternyata ibu saya nggak beli pit-pitan, malah beli emas setengah gram 750 rupiah. Ngamuk lah saya di situ sama ibu saya kan. Sama duit yang dikasih untuk kita uang saku itu. Uang saya. Ibu saya bersikuku walaupun belanjaannya saya tendangin gitu loh. Karena saya juga anak kecil ya. Belanjaannya saya tendangin gitu kan. Kemirinya tuh nebar kemana-mana sampai yang toko, yang punya tokonya itu si engkoknya itu udah katanya di emasnya sini tukerin sama sepeda. Pit-pitan ibu saya nggak bisa kan gitu loh. Lebih baik kamu nangis ya. Akhirnya saya pulang, setelah pulang saya masuk kelas 2, kelas
2 SD, teman-teman saya punya domba. Loh, saya pengen dong kayak mereka. Segitu loh. Ya uangnya dari mana? Saya bilang nih, mas saya jual. Iya. Nah akhirnya masnya dijual, belilah domba 1 ekor. Dari situlah saya mulai punya bakat kepemimpinan. Saya menjadi penggembala domba. Dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 8 sampai SMA loh. SMA kelas 3 saya punya 40 ekor. Pemimpin domba. Iya, pemimpin domba, gembala. Itu saya mulai itu. Oh, tahu hidup, tahu. Lah, dari situlah saya memaknai andai kata ibu saya dulu tidak membelikan itu, mungkin saya tidak seperti hari ini. Iya. Itu yang apa tadi, ikatan emosional. Dan ibu saya selalu dampingin, nggak nyabit rumput, ngembala. Ibu saya yang giliran kalau sekolah saya bagian siang, ibu saya. Ibu nama siapa? Ibu Karsiti. Ibu Karsiti. Iya, sekolah pagi. Mohon maaf, sedonya atau meninggalnya? Meninggalnya tahun 2003 pas saya jadi wakil bupati. Oh, pas naik jadi ya, wakil bupati. Udah menjabat beberapa bulan. Nah itu yang, dan saya memang dengan ibu pengalaman spiritualnya panjang. Kalau malam harus nyari belalang bareng karena anak bungsu. Iya, ngambil ikan di sungai bareng, gitu, nyabit rumput bareng gitu kan. Iya. Jadi bersama ngambil keong di sawah, ya kita kan orang kampung, makanannya itu. Kang Deddy tinggalnya masih di desa atau mana kemarin? Saya di desa. Saya sekarang tinggal di desa di Subang. Di Subang. Ya, namanya Kampung Sukanaya, Desa Sukasari. Enggak lagi di Purwakarta. Enggak ada, di Purwakarta ada rumah juga. Tapi stay-nya di. Saya stay-nya sehari-hari sudah di situ karena kan mulai fokus ke urusan-urusan pedesaan gitu. Balik gitu kan. Iya. Sesuai komisi 4 iya, itu komisi ya. 4. Kang, sebagai orang desa itu lebih bagaimana? Perasaan lebih terasa atau bagaimana? Atau tergantung latar belakang karena iya, enggak juga sih, memang orang desa itu lebih perasa. Orang desa hidupnya dari perasaan. Oh. Karena kan di desa itu kan memang hidupnya bergantung pada alam ya. Dia bergantung pada bagaimana baiknya sungai. Saya juga orang desa. Iya, baiknya sawah, baiknya laut gitu. Karena hidupnya tergantung pada alam ya, hidupnya sangat mengedepankan perasaan. Cuman ada satu kelemahan orang desa itu, Pak. Ada satu. Kata orang Sunda, pundungan. Apa itu? Pundungan itu jadi kalau sesuatu yang terlalu berat itu tidak mau berkonflik. Iya. Tidak mau berkonflik, lebih baik mengalah. Iya. Orang Sunda itu begitu, pundungan. Iya, sama ini apa ya? Gak pahit berkelahi itu loh. Orang desa itu. Iya. Gitu, orang desa. Mendem. Nah, mungkin orang Jawa juga sama lah. Orang Sunda bilang pundungan. Iya, itu ya kan. Ini mendem jero kali. Mendem. Apa itu bahasa Jawanya itu ya? Ini berapa lama tadi kan dari Garut? Dari Subang. Dari Subang. 3 jam setengah. Setengah 5 deh. Sekarang udah jam setengah 8 dari tadi nyampe gerbang. Oh, iya. Ini udah nyampe jam 8, 3 jam. Ini 3 jam dekat, setengah. 40 menit lama dari. Ya. Ini yang kedua kali ke Demak Kang ya? Iya, kedua kali kalau resmi. Kalau ini kan sering. Enggak, mesti dalam rangka ini 2 kali. Ibu S dan. Ya mudah-mudahan tidak sampai terus peradilan. Sehingga untuk ibu ini cukup sampai di sini. Kalau nanti ada urusan sama bapak ibunya ya terserah lah itu. Ya urusan, saya sih selalu menyampaikan, andai kata ada ketidakpuasan para pihak ya, saya nggak mau nyebut orang. Lebih baik para pihak itu yang bersengketa, jangan anaknya yang bersengketa. Kasihan. Nanti jejak digital. Kasihan kalau anak. Ya Allah, berat banget. Iya. Bayangin loh Mas, kalau saya nggak kebayang ya di pengadilan anak bersaksi ibu. Iya. Bayangin aja anak bersaksi untuk ibu. Bayangin apa gitu loh. Saya tuh nggak mau itu terjadi. Itu mau nggak mau harus ketemu. Selama ini konfliknya kan. Iya, harus ketemu, memaafkan lah. Kalau ibunya juga ada hilaf dulu, udahlah minta maaf terbuka.
Asli. Kita minta maaf terbuka, semua orang tahu juga tidak akan kehilangan kehormatan diri. Kalau Kang Deddy bicara gitu saya selalu printing. Tidak akan ada kehormatan diri, sudahlah. Iya. Sudahlah. Ini kalau diterus-terusin nggak ada yang menang ini sebetulnya. Siapa yang diuntungkan? Siapa ya? Mudah-mudahan lah Kang nanti bisa jalan keluar. Ya, mudah-mudahan. Saya selalu meyakini hati itu lembut, tergantung air itu dari mana nanti masuk. Hati itu lembut, tergantung dari mana air itu masuk. Hati itu setiap manusia sesungguhnya lembut. Tergantung airnya harus masuk dari mana. Batu itu keras. Ketika airnya dia bisa menyentuh bagian batu itu yang lembut, akhirnya batunya juga akhirnya bisa berubah bentuk. Ini Kang Deddy Jika racak ninggang batu, lila-lila jadi legok, bahasa Sunda. Apa itu artinya? Air yang jatuh dari atas pada batu secara terus-menerus membuat batu itu menjadi legok. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Legok itu jadi apa ya? Jadi berlubang. Ya. Kalau di bahasa Jawa ledok. Ini upaya pendekatan Kang Deddy dan barangkali ya semua pihak lah ini dalam rangka memasukkan air yang agar masuk. Siapa tahu dari relung hati itu ada sisi yang masih terbuka sehingga airnya masuk. Iya. Kita ingin masukin air itu untuk kedua belah pihak. Tidak cari salah dan tidak cari menang. Nggak ada urusan. Ini bukan sengketa perdata untuk memenangkan sebuah gugatan. Ini urusan hati. Nah, kalau dua pengalaman Kang Deddy di Garut sama kalau di Garut emang di peradilannya menang. Sama peradilannya. Peradilan menang. Kang Deddy sebagai PH-nya ya dulu. Enggak, saya udah waktu itu masih bupati di Purwakarta. Saya dampingin 2017 ya? Saya dampingin ketika sidangnya, saya dampingin ya. Bareng pengacaranya, support pengacaranya. Alhamdulillah bisa. Kalau Mak Cici atau apa itu? Mak Cici juga itu tidak sampai pengadilan sih, tapi menang. Artinya tidak terus gitu. Tangan pengacara. Iya. Artinya ini proses pidananya tidak bisa berjalan. Iya. Itu kan dipidanakan di Polda kalau nggak salah. Dipidanakan juga? Iya kalau nggak salah di Polda. Saya lupa. Tetapi prosesnya tidak bisa dilanjutkan, ditolak. Iya. Ini kita sudah masuk ke Demak ini. Mungkin bagi yang nggak tahu, Demak itu kota di sebelah timur Semarang. Oh iya. Itu jadi Semarang, Demak, Kudus, nanti Pati. Mungkin yang belum bisa bayangin Demak itu dan Pati itu bagi saya sejarah. Karena saya pelihara sapi, beli bibitnya selalu dari Pati. Oh gitu? Iya. Sapi apa kayak gitu? Kayak limosin, TO, si metal. Selalu dari sini dikirimnya. Sampai sekarang masih? Masih. Berapa Kang ini sapinya? Ya, sedikit sih, paling punya hanya 50. Wah. 50. Ini kayak kambingnya yang dikit dulu. Semarang Demak itu sekitar 26-27 kilo. Itu kalau dari pusat kota ke pusat kota. Sini kota wali loh kan? Wali. Gitu kan. Nah di sini tuh ini apa namanya paling kerajaan paling Islam pertama. Iya, kerajaan Islam pertama, dan kemudian di sini adalah kota suci. Sebentar lagi kan Kudus, Demak. Oh. Kota suci Kudus itu. Di sini ada Narayana Kudus. Oh, Narayana Kudus. Oh iya. Kita ke sini ke Amantis ya. Kita ke Amantis. Ini saya belum tahu, terus terang belum tahu Kang Deddy janjian sama siapa. Nanti kita lihat lagi. Tapi mudah-mudahan hasilnya baik lah. Kita coba. Mudah-mudahan. Nanti kan si ibunya juga ke sini.
Kakak kangen, Ma. Ya, Mama juga sabar. Tidak ada. Ini adalah harus menjadi peristiwa terakhir. Tidak boleh lagi ada peristiwa antara ibu dan anak saling bersengketa. Baik anak yang bersengketa atau melaporkan ibunya atau mempidanakan ibunya atau menggugat ibunya maupun ibu yang menggugat anaknya. Ini harus menjadi peristiwa yang terakhir yang tidak boleh lagi saya temui. Biarkan saya bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang membuat tertawa banyak orang. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Terima kasih Kang Deddy. Terima kasih. Salam buat seluruh para pembaca. Iya. Setia Suara Merdeka. Suara Merdeka. Hidup tetap bersuara. Dan itu lambang dari kemerdekaan. Channel YouTube Kabar Wahyu. Oh, Kabar Wahyu. Kabar Wahyu. Terima kasih. Ada. Kabar Wahyu. Terima kasih. Kemudian nanti Kang Deddy lancar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.